Bandung berhasil hat-trick juara Liga Indonesia, namun di saat yang bersamaan Persib juga ditinggalkan oleh Bojan Hodak yang merupakan aktor keberhasilan Persib Bandung bisa hat-trick juara di BRI Super League. Dan satu hal yang terbenak dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Bojan Hodak tidak menjabat sebagai pelatih kepala untuk Persib Bandung di musim depan, yaitu pertanyaannya adalah apakah Persib Bandung masih kuat mempertahankan gelar juara jika tanpa Bojan Hodak? Ini dalam sekali pertanyaannya. Oke teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh, silakan kalian tekan dulu tombol like-nya, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan silakan ya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, Persib Bandung berhasil dan sukses ya memecahkan sejarah, bisa hat-trick juara di BRI Super League, yang mana kita tahu sendiri bahwa untuk juara di BRI Super League ini butuh sekali effort yang sangat begitu luar biasa gitu ya, karena sangat tidak mudah teman-teman, sangat tidak mudah ya, karena sepak bola di kita masih dalam tahap berkembang, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dan juga banyak hal-hal yang memang bisa dikatakan non teknis gitu ya, yang memang sering mengganggu sekali terhadap hasil akhir pertandingan. Nah, namun saya sendiri sangat mengapresiasi ya atas keberhasilan I-League dan PSSI tentunya dalam selalu berprogres ke arah yang lebih baik ya di setiap musim turnamen. Kita tahu sendiri musim kemarin dihadirkan VAR ya di BRI Super League, dan juga musim sekarang nampaknya PSSI sangat gencar sekali memperbaiki kinerja wasit, dan memang itu sangat terasa sekali dampaknya terhadap pertandingan-pertandingan, apalagi yang sifatnya pertandingan yang krusial gitu ya, yang memang terbilang hasilnya sangat menentukan untuk klasemen sementara. Namun dengan hadirnya beberapa perubahan tersebut, terasa sekali gitu ya bahwa liga kita itu semakin berprogres ke arah yang lebih baik, dan semoga saja kedepannya tetap terus seperti ini gitu ya, tanpa mundur sedikit pun, terus maju dan semakin jaya tentunya ya sepak bola Indonesia. Nah, beda seperti musim kemarin ya. Musim kemarin Persib Bandung juara dengan poin yang sangat begitu telak. Namun di musim sekarang di juara ketiganya secara berturut-turut, nah Persib Bandung harus benar-benar berjuang sampai akhir, sampai pekan ke-34. Bahkan Persib juara dengan poin yang sama dengan Borneo FC, hanya saja Persib menang dari segi head to head. Nah, hal head to head ini juga masih dipersoalkan ya. Bukan dipersoalkan sih, tapi agak sedikit disentil oleh pelatih Borneo FC, yaitu Fabio Lafundes. Dalam pernyataannya ya, dia mengakui bahwa Borneo FC lebih layak juara daripada Persib Bandung, hanya saja kelayakan itu tidak terwujud gitu ya, karena kalah head to head dari Persib Bandung. Intinya seperti itulah ya pernyataan dari Fabio Lafundes. Dan sempat ramai tuh di media sosial, bahkan Tom Haye pun ikut berkomentar terhadap hal tersebut, yang membuat situasinya semakin ramai lagi. Namun satu hal yang memang harus kita garis bawahi, bahwa aturan head to head ini menurut saya, dan mungkin teman-teman juga setuju gitu ya, bahwa itu sangat cocok sekali diterapkan di Liga Indonesia. Karena dengan head to head ini ya, tujuannya kan sudah jelas, untuk menghindari pertandingan-pertandingan yang bisa dimanipulatif gitu ya, misalnya dengan pengaturan skor dan lain sebagainya. Karena kalau menggunakan sistem statistik yang memang diinginkan oleh Fabio Lafundes, itu sangat berbahaya teman-teman ya, apalagi untuk tim-tim yang memang sedang berjuang dari zona degradasi, dan juga untuk tim yang dalam jalur perebutan gelar juara. Itu bahaya sekali ya. Kita tahu sendiri lah ya di negara kita ya, bukan berarti saya meragukan gitu ya, namun ya masih banyak lah ya orang-orang yang memang akan menunggangi hal tersebut gitu ya, jika memang secara regulasinya kita tidak kuat. Nah, maka dengan adanya regulasi head to head ini setidaknya menutup celah-celah untuk orang berbuat jahat ya di dunia sepak bola kita. Nah, dan kalau melihat statistik teman-teman ya, coba saya akan buka statistik nih. Antara Persib Bandung dan Borneo FC ya, dari 34 pertandingan, Persib berhasil mengumpulkan poin 79, Borneo pun berhasil mengumpulkan poin 79. Namun, Persib Bandung berhasil memenangkan 24 pertandingan dengan 7 kali hasil seri dan 3 kali kekalahan. Untuk Borneo FC dari 34 pertandingan, mereka berhasil memenangkan 25 pertandingan dengan 4 hasil seri dan 5 kali kekalahan. Dan untuk jumlah gol dan kebobolannya, Persib Bandung dari 34 pertandingan berhasil mencetak 59 gol. Sedangkan untuk Borneo FC dari 34 pertandingan bisa mencetak 74 gol. Sedangkan untuk kebobolannya, Persib Bandung dari 34 pertandingan kebobolan 22 gol, dan Borneo FC dari 34 pertandingan kebobolan 31 gol. Nah, selisih gol antara Borneo dan Persib yaitu
Persib selisih golnya antara yang dicetak dan yang kebobolan itu 37, sedangkan Borneo FC selisih golnya adalah 43. Nah, dari statistik ini itu sudah jelas ya bahwa kalau misalnya menggunakan regulasi sistemnya adu statistik ya jelas Persib kalah gitu ya, karena Persib meskipun kebobolannya sedikit namun jumlah Persib mencetak golnya itu lebih sedikit daripada Borneo FC. Nah, apalagi di pertandingan terakhir, coba kalian kita ketahui bersama lah ya, di pertandingan terakhir ketika Persib ditahan imbang oleh Persijap Jepara dan Borneo menang telak 7-1 dari Malut United. Nah itu kan asumsi kan jadi liar gitu ya. Oh gini, oh gini, oh gitu. Nah itu yang ditakutkan. Coba bayangkan kalau memakai sistem statistik, wah itu kacau tuh, chaos tuh ya. Itu pasti ribut tuh ya, karena memang nggak wajar saja gitu ya. Malut United itu bisa takluk dengan skor sebesar itu, padahal mereka kan berada di peringkat ke-6 klasemen sementara. Meskipun mereka banyak kehilangan pemain-pemain pentingnya, namun ya saya rasa gak seharusnya aja gitu ya Malut United itu kalah dengan skor sebesar itu ya. Namun namanya juga sepak bola ya, penuh drama itu pasti, penuh cerita itu pasti juga ya. Namun yang harus kita tekankan adalah profesionalisme ya. Kalau misalnya kita terus-terusan berjibaku di dunia atau yang sifatnya itu untuk mencari keuntungan, wah itu akan sangat sulit sekali ya membawa sepak bola kita ke arah yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di balik euforia kemenangan Persib Bandung ada hal yang memang agak sedikit pahit ditelan gitu ya, yaitu Bojan Hodak tidak menjabat sebagai pelatih kepala di Persib Bandung setelah kontraknya habis per bulan Mei ini gitu ya. Dan sebagai penggantinya Persib Bandung langsung menunjuk Igor Tolik, yang mana Igor Tolik ini merupakan asisten Bojan Hodak ya selama di Persib Bandung. Dan dengan penunjukan Igor Tolik ini saya rasa tidak perlu memakan waktu untuk beradaptasi sangat lama gitu ya, karena Igor Tolik bukan orang asing, dia sudah paham kultur sepak bola di Bandung ya, sudah paham bobotoh seperti apa, dan juga skuad yang memang akan dilatih oleh Igor Tolik adalah skuad yang memang dibesarkan bersama Bojan Hodak. Jadi saya rasa gak perlu waktu untuk memakan adaptasi lagi ya. Hanya mungkin yang membedakan adalah cara berkomunikasi. Ya kita tahu sendiri lah ya, Bojan Hodak itu orangnya orangnya itu tegas, lucu juga gitu ya. Namun serius gitu. Sedangkan Igor Tolik kelihatannya lebih dingin, lebih santai gitu ya daripada Bojan Hodak. Ibaratnya Igor Tolik dan Bojan Hodak itu adalah dua hal yang memang sudah saling melengkapi gitu ya. Nah, Bojan Hodak yang memang agak sedikit kerasnya, kasarnya gitu ya. Dan Igor Tolik agak sedikit lebih lembutnya. Kira-kira seperti itulah ya antara Bojan Hodak dan Igor Tolik. Nah, meskipun Bojan Hodak tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala di Persib Bandung, namun Bojan Hodak tetap menjadi bagian dari tim Persib gitu ya, dengan menjabat sebagai penasihat taktik. Namun saya rasanya hanya bisa berasumsi seperti ini, bahwa dengan cara Bojan Hodak menjadi penasihat teknik atau menjadi bagian dari Persib Bandung, itu setidaknya agak sedikit meredam gitu ya gejolak emosi dari para bobotoh, karena kita tahu sendiri lah ya, Bojan Hodak itu sangat begitu dicintai di kota Bandung, sangat begitu dicintai oleh para bobotoh, karena memang ya keberhasilannya membawa Persib 3 kali juara itu bukan prestasi yang cap kaleng-kaleng gitu ya. Nah maka pihak Persib Bandung pun sebenarnya mencoba untuk tetap mempertahankan Bojan Hodak, yang pertama dengan terus menjalin komunikasi, yang kedua dengan menyuguhkan langsung perpanjangan kontrak. Namun entah apa alasannya gitu ya, Bojan Hodak lebih memilih sebagai penasihat teknik daripada pelatih kembali lagi di Persib Bandung. Nah ini hanya bahasa untuk meredamkan para bobotoh saja gitu ya, karena misalnya kalau Bojan Hodak langsung keluar, yaitu mungkin akan sedikit mempengaruhi terhadap suasana gitu ya di Persib Bandung, entah itu Igor Tolik dengan para pemain dan juga antara Igor Tolik dan dengan para bobotoh. Nah, lalu muncul pertanyaan gitu ya, apakah Persib bersama Igor Tolik akan kuat di musim depan? Nah, ini menarik. Apalagi Persib di musim depan itu akan mengikuti 4 turnamen atau 3 turnamen gitu ya, karena Piala Presiden kalau nggak salah itu sudah diberikan kepada tim di Liga 4. 3 turnamen, yaitu Piala Indonesia, juga ACL2 dan juga BRI Super League. Nah itu tentunya bukan turnamen yang cap kaleng-kaleng, itu berat gitu ya, karena Persib yang pertama ya pasti gitu ya, sebagai tim yang punya sejarah hat-trick juara, itu gak mungkin Persib gak berambisi untuk mendapatkan gelar juara lagi, gak mungkin, itu pasti ada.
Lalu ada Piala Indonesia. Ya, kalau Persib berhasil mendapatkan Piala Indonesia, nah maka ini sejarah lagi nih bagi Persib. Gitu ya. Karena kan sebelumnya Persib belum tuh ya mendapatkan Piala Indonesia. Itu hanya turnamen-turnamen pramusim seperti Piala Presiden saja. Nah, ini akan menjadi tantangan lagi. Gitu ya. Dan juga tantangan yang lebih besar adalah Persib harus bisa melangkah lebih jauh di kancah Asia. Yang mana di era Bojan Hodak itu sampai ke babak ke-16 besar. Nah, ini pun berat juga bagi Igor Tolik gitu ya. Karena memang kalau Persib gagal di Asia ya ini sudah hat-trick bos, konteksnya gitu. Bukan pertama kali juara, bukan 2 kali juara. Ini sudah hat-trick, sudah 3 kali berturut-turut, sudah 5 kali juara di Liga Indonesia. Jadi kalau Persib tidak memprioritaskan, menurut saya tidak memprioritaskan di ACL itu rasanya kurang apa ya? Kurang mantep gitu ya. Kurang sesuai dengan prestasi Persib sejauh ini. Nah, suksesnya Persib Bandung bersama Igor Tolik di musim depan itu tergantung bagaimana cara ia berkomunikasi. Taktik boleh sama, lisensi kepelatihan boleh sama, namun yang mahal dari seorang pelatih adalah bagaimana cara dia merangkul semua pemain, berkomunikasi dengan pemain, entah itu dalam sesi latihan, entah itu di ruang ganti. Karena memang yang kita tahu dari Bojan Hodak itu adalah sosok motivator gitu ya, yang mampu membangkitkan keadaan yang sebelumnya terpuruk menjadi bangkit. Bahkan tidak jarang gitu ya Persib ketika tertinggal itu bisa comeback. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Bojan Hodak yang kita tahu adalah menghidupkan atau mengontrol ruang ganti. Apalagi Persib Bandung tahu sendiri pemainnya bintang-bintang semua ya. Ada pemain timnas, ada berapa orang di sana. Lalu juga yang didatangkannya pun bukan pemain cap kaleng-kaleng dari Liga kaleng-kaleng juga ya, dari Liga Eropa, ya dari Liga Top Asia. Nah, itu butuh sosok pelatih yang memang bisa paham psikologis pemain dan tahu caranya bagaimana memaintenance keadaan ketika tim dalam suasana menang dan juga ketika tim dalam keadaan tertekan atau kalah. Oke teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like-nya jika ada menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika ada belum, dan juga ya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.